Selamat datang di bacaan kali ini, pekan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Desember tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai dari hari Senin, dan hari Senin kita lihat ada pola yang jelas kalau kita mau melihat lebih detail. Tapi yang jelas memang secara sekilas terlalu banyak garis sehingga barangkali kita tidak bisa fokus ke titik mana yang harus duluan dibaca. Tapi saya ingin membaca pola besarnya dulu, yaitu ada titik-titik di mana derajatnya hampir sama di akhir zodiak atau di awal zodiak sehingga membentuk dua grand trine atau menjadi segi 6, bintang segi 6. Jadi dua segitiga garis biru atau garis hijau yang melingkupi semua. Secara sekilas memang yang saya lihat adalah ketika terjadi bentuk seperti ini sehingga bisa menjadi gambar apa aja, termasuk gambar segi 4 yang garis biru dan hijau. Ini kan sebenarnya in alignment ya, di mana planet-planet itu berada di derajat yang sama walaupun beda zodiak. Bahkan kalau dibuat melingkar dia bisa membentuk satu bentuk yang sempurna penuh. Jadi ini kayak sacred geometrics ya. Ada yang namanya istilah sacred geometric. Jadi somehow gitu kayak semesta tuh ingin menunjukkan keindahannya juga, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan bahwa semua itu nggak ada yang kebetulan gitu. Atau kalau kita kan senang ya bilang bahasa kebetulan-kebetulannya itu pas satu periode di mana semua kayaknya ingin memberi support pada kita. Nah, itu yang sebenarnya ingin disampaikan secara garis besar ya. Ini terjadi dalam pekan ini bahkan udah kemarin. Jadi kalau kita punya isu besar, kita punya masalah besar, kita punya yang membuat kita resah ya. Tetapi sebenarnya itu in alignment di mana perjalanan kita nanti sampai pada satu titik di mana oh ternyata gitu ya. Semua kesukaran itu seperti terbayar ketika kita menemukan bahwa itu sebenarnya jalan kita menuju hal yang kita inginkan. Tapi kalau kita nggak sabar, yang kita lihat tuh semua detail masalah. Jadi kayak kita mau menuju dari Jakarta ke Surabaya, katakanlah seperti itu. Kan kita kan inginnya sampai di Surabaya karena itu tujuan kita. Tapi sepanjang perjalanannya melelahkan, ada panas, ada perjalanan yang terjal, ada di mana kita tidak bisa menemukan, katakanlah toilet. Ini saya bicara tentang yang kita bawa mobil ya, seperti itu. Nah, itu sama seperti kita sedang dalam perjalanan tersebut. Kalau kita hanya fokus pada proses perjalanan detailnya, yang kita temui adalah kelelahan. Karena memang perjalanan itu kan melelahkan, transisi itu melelahkan. Tetapi kalau kita nggak sampai ke Surabaya, artinya tidak sampai tujuan kita di awal, maka kan kita juga nggak sampai sana. Nggak ada kebahagiaan besar yang kita peroleh karena kita ingin mencapai titik tersebut. Walaupun nanti belum tentu sampai Surabaya terus kita tuh cukup mampu bersyukur gitu dan menikmati apa yang kita minta itu diberikan pada kita, itu kan lain cerita. Tapi intinya adalah kita menginginkan sesuatu, kita diberi jalan tetapi jalannya tidak mudah. Sekarang pertanyaannya atau ujiannya, bisakah kita tetap berterima kasih dalam situasi yang tidak mudah, di mana itu adalah bagian dari permintaan kita. Seperti itu sih. Nah, hari Senin ya, kita lihat bulan ada di Virgo. Di Virgo itu sebenarnya adalah saat ketika kita menemukan kita punya masalah, kita punya sakit gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan fisik, itu adalah kayaknya kita ternyata baru merasakan kita punya gejala yang kita harus lebih waspadai. Yang tadinya kita nggak peduli, kita sekarang menjadi peduli. Ya, itu Virgo. Ketika bulan ada di Virgo, maka energi itu akan muncul. Nah, apa yang terjadi? Karena dia square dengan matahari pada hari Senin, maka kita barangkali merasa cemas dan merasa bahwa kesalahan atau masalah atau
mungkin sebagian tengah dirundung sesuatu ya, ada perundungan or something, saya merasakan juga hal tersebut, itu merasa bahwa ini adalah hal yang sangat besar, major gitu. Kita takut. Dan ini juga kenapa? Karena kita memang merasa bahwa kita mungkin harus menghadapi situasi yang kita harus mempertahankan diri. Ini seperti kayak kita mau nggak mau telat pulang sekolah gitu ya. Sebenarnya kita bisa memutuskan hal lain dan segera pulang, tapi somehow ada hal lain yang membuat kita menunda pulang sekolah. Ketika kita belum pulang ke rumah tapi udah akan pulang ke rumah, kan kita merasa takut ketemu orang tua kita kalau kita anak sekolah, iya kan? Nah, perasaan seperti itu, perkara sampai di rumah benar-benar dimarahi atau sebenarnya justru dimengerti, tapi dari perasaan ini pengalamannya adalah kita dimarahi atau kita membuat orang tua kita worried gitu ya, sehingga kita juga merasa tidak enak hati. Itu juga dirasakan banget pada hari ini, pada hari Senin. Dan situasinya di mana Aries yang conjunction dengan North Node itu secara umum ya, dan ini cukup lama, kita tuh menginginkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita kunyah gitu. Jadi yang kita harapkan, memang kita bisa menyebutnya sebagai visi, mimpi, tapi itu sebenarnya kalaupun kita memperoleh hal tersebut, itu kita agak overwhelmed gitu. Tetapi kita nggak bisa kita tuh pingin. Kenapa? Karena kita ingin dilihat orang, kita ingin menjadi lebih, tanda petik, lebih tinggi, lebih terkenal, lebih kaya, lebih dicintai gitu ya, lebih dikagumi. Itu keinginan kita, dan kita nggak bisa nahan itu. Nggak bisa nahan untuk kita merasakan hal tersebut. Nah, itu yang dan banyak di antara kebutuhan kita atau keinginan, bukan kebutuhan, keinginan kita itu sebenarnya adalah jebakan Batman. So be very careful ya, karena kalau ini terlihat jelas di sini. Tapi barangkali ya di sisi lain, keinginan kita yang menggebu-gebu, tidak masuk akal, dan kita sedang berjalan ke arah perangkap dan kita tahu itu kita nggak bisa tahan, itu somehow juga menggerakkan kita. Dan kadang-kadang semesta itu menggerakkan kita, motornya adalah hal tersebut. Perkara nanti yang saya cerita, begitu sampai di tempat yang kita inginkan, kita baru sadar bahwa ternyata bukan ini yang kita inginkan, ada hal lain gitu. Baru saya pahami sekarang itu bisa terjadi ya. Tetapi yang saya rasakan adalah energi tersebut akan terasa banget pada hari Senin. We want something that we might not be able to afford gitu ya. Jadi kita lihat di sini hari Selasa, barangkali akhirnya kita mengerti bahwa semua ini memang harus berakhir pada keputusan, like it or not ya. Kita harus mengambil satu keputusan. Tadinya kita ingin sekali, karena menginginkan sesuatu kan banyak tekanan itu, tunda dulu ya, tunda dulu, nggak bisa. Hari Selasa tuh udah, you have to make a decision, like it or not, make a decision ya. Hari Rabunya bulan yang ada di Virgo oposisi dengan Neptunus membuat trine dengan Pluto dan Uranus. Jadi yang saya rasakan di sini adalah hari Rabu itu emosi kita, entah apa yang terjadi, mungkin ada diskusi yang begitu keras gitu ya, atau ada pemahaman tertentu, nggak sengaja kita melihat sesuatu, kita terhenyak, dan akhirnya kita mengambil keputusan yang tadinya terpaksa pada hari Selasa, kayak kita udah dibilang, ya jadi kamu maunya apa? Ya ambil keputusan, nggak bisa gantung orang kayak gitu terus. Ya tahu harus mikir apa gitu, harus memilih, tetapi sebenarnya hatinya belum memilih. Tetapi begitu hari Rabu, kalau saya melihat di sini, ketika akhirnya kita udah tidak bisa lagi membuat alasan menunda mengambil keputusan, maka diambillah keputusan tersebut hari Rabu. Hari Kamis kita
sebenarnya setelah keputusan itu, konsekuensinya adalah kita harus memutus hubungan yang lain. Karena kan mengambil keputusan itu artinya memilih satu dan meniadakan pilihan yang lain. Nah, sekarang kita harus menerima konsekuensi atas keputusan kita itu pada hari Kamis, di mana banyak hal gitu ya yang tadinya udah sempat dibicarakan itu tidak bisa dipenuhi karena kita mengambil keputusan. Kayak misalnya, bukannya kamu udah pernah bilang sama aku, kamu berjanji untuk selalu apa misalnya. Tetapi kamu kenapa mengambil keputusan itu? Artinya kan kamu tidak bisa memenuhi apa yang sudah kamu janjikan. It happens kayak gitu kalau penggambarannya ya. But somehow seperti saya ceritakan tadi, latar belakang dari garis-garis yang lain itu begitu kental, jadi lewati saja. Kalau ada sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan, kita berusaha menghindari situasi tersebut, tapi tetap harus dihadapi. Artinya memang nggak ada jalan lain kecuali menghadapi. Nah, hari Kamis kita lihat nih garis oposisinya semakin kental dan garis square-nya juga mengental, tapi kita lihat di mana letaknya bulan, dan bulan itu harus menghadapi beberapa oposisi, terutama oposisi dengan Aries dan Chiron. Chiron dulu baru Aries, kemudian nanti dengan Jupiter. Artinya gini, setelah kita mencoba semua cara untuk mengubah situasi menjadi lebih baik, itu artinya kita harus berani berkonfrontasi dengan orang yang paling kita tidak ingin ajak bicara. Karena kita takut dimanipulasi atau kita takut kemudian harus berbohong, harus mengatakan sesuatu hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman, which is not true juga. Dan kemudian selanjutnya setelah ucapan itu mau tidak mau, karena udah nggak bisa ditolak lagi kalaupun kita yang pada posisi tidak berani mengambil keputusan atau kita tidak jujur, itu sudah dibilang, jadi kamu maunya apa? Semua bukti udah ada di sini. Ya, ini kita atau orang lain di sekitar kita, tapi ceritanya seperti itu kalau dari penggambaran ini, dan itu saya ambil cerita yang model kayak drama lah gitu. Jadi kamu harus memilih iya atau tidak itu. Dan itu semakin kental pembicaraan hal tersebut pada hari Sabtu. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Nggak bisa keluar dari kondisi ini lagi. Tapi somehow ya, ini adalah bagian dari mekanisme defensif kita ya, supaya kita juga nggak kepengen kan disalahin, nggak kepengen juga situasinya itu benar-benar melukai hati gitu sepenuhnya gitu. Jadi kita akhirnya berkelit dengan kata-kata satu, atau kita kemudian ya udah kalau memang nggak ada jalan lain langsung sadar gitu, denialnya itu sebentar. Ya udah, apa yang masih bisa diselamatkan sekarang? Bicaranya seperti itu pada hari Sabtunya. Apa yang masih bisa diselamatkan dari kondisi di mana saya mengambil keputusan yang mungkin tidak favorable lagi buat Anda atau kalian gitu. Dan ini benar-benar akhirnya kalau ini terasa banget hari Minggu itu berhadapan langsung dan this is it gitu loh. This is it. Ya, itu. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi kayaknya apalagi hari Minggu ini kita lihat ada gambar seperti layang-layang dan bulan di situ jadi titik di atas layang-layangnya ya. Jadi ini adalah bittersweet experience ya. Jadi kita secara besar gitu ya, kita merasakan bahwa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita keluar dari masalah yang terus dragging us down gitu ya, cukup lama. Tapi prosesnya menyakitkan gitu ya. Either seperti rasanya kayak dioperasi ya, ini apalagi bulan ada di Scorpio. Dioperasi itu kan pada saat diambil dioperasinya sakit, tapi somehow sesuatu yang membuat kita sakit itu bisa keluar dari situ, keluar dari toxicity. Itu yang saya rasakan. Jadi barangkali temanya di sini adalah proses keluar dari toxicity. Ketika di awal minggu kita menemukan bahwa something is wrong, itu bisa dibuktikan, dan hari Rabu itu buktinya udah semakin jelas, maka di akhir minggu kira-kira kita bisa mengambil keputusan kalau berani ya, semuanya tetap kembali kepada kita. Dan itu
tidak harus menjadi cerita yang begitu dramatis. Barangkali kita cuma ingin memutuskan kita mau nonton film di bioskop atau tidak, something like that, ya. The Impossible Made Possible ini kemarin keluar dan sekarang keluar lagi ya. Jadi ini memang situasi dimana kita awalnya berpikir nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ngambil keputusan, sukar banget diambil keputusan. Akhirnya toh ada yang membantu kita untuk membuat keputusan tersebut. Ini kan kalau ini penggambarannya sebenarnya fungsi dari Uranus ya, dan fungsi Uranus tadi paling kental terjadi kalau pekan ini hari Jumat. Iya. Ya, jadi hari Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat itu keputusan besar perubahan itu terjadi. Jadi ini kan love brings the sea into boiling and turns the mountain into pebble. Pebble itu kerikil. Tadinya yang begitu masif itu menjadi nggak ada apa-apanya. Intinya kan seperti itu. Siapa atau apa yang bisa membuatnya menjadi berubah? Love, cinta, kekuatan cinta. Saya nggak bisa berkata-kata atau memberi contoh sekarang. Kita lewati aja pekan kali ini dan kita membuktikan sendiri apa yang disebut dengan cinta. Cinta itu bentuknya bukan hanya cinta romantis seperti tontonan telenovela kita, sorry ya orang kuno, apa drama serinya kita, tapi cinta lebih dari itu, cinta terhadap kemanusiaan, berpegang erat pada prinsip tidak menyakiti, berpegang erat pada keberpihakan ke pihak yang paling lemah, menyelamatkan sesuatu yang berharga tetapi tidak dilihat sebagai hal berharga oleh kelompok materialis, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan cinta. Dan mungkin cinta kita yang kita maksud juga adalah cinta benar-benar cinta antar manusia, cinta romantis antar pasangan. It can be juga ya, it happens to setiap orang yang punya cerita masing-masing di fasenya sendiri-sendiri. Love creates infinite openings in the dark sky and shatters the earth with its magnitude. Ya, jadi ini jelas banget dan ini kartunya sudah keulang. Jadi berarti memang pekan bulan ini barangkali memang termasuk salah satu dari pekan yang begitu besar. Dan kalau kita lihat di sini gambar pertama adalah death atau transformasi, perubahan yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan cara yang sama. Dan kita mulai berani mengatakannya walaupun dari hal yang kecil, dan kita bisa melihat bahwa perubahan ini irreversible, tidak bisa kembali ke masa lalu. Ini kayak misalnya yang paling gampang, kita temenan udah lama, begitu kita menyampaikan bahwa atau kita confess gitu ya, kita bilang kita cinta, maka kita nggak bisa lihat lagi dengan cara yang sama. Ya, itu problem. Jadi be careful with your mouth gitu ya, minta maaf. Karena kadang-kadang kita bicara sesuatu yang tadinya kita bisa melihat dengan kacamata innocent terhadap orang tanpa praduga, tanpa apapun. Terus ada orang, ini kayaknya orangnya gini deh, sambil lalu, atau dia bilang, ini jelek banget sih gitu ya, ininya jelek banget sih gitu. Tadinya nggak kepikiran, tiba-tiba kita jadi ikut menilai dan kemudian, oh iya benar juga ya. Yang tadinya itu nggak jadi masalah, karena hubungannya memang bukan hubungan yang terkait dengan penilaian tersebut. Tetapi somehow kita jadi terpengaruh dan membuat keputusan berbeda di dalam hati, karena itu memang minggu ini temanya adalah mengambil keputusan tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita inginkan. Dan begitu terjadi perubahan, kalau dulu kita pernah menginginkan sesuatu, maka sesuatu tersebut itu sudah tidak lagi kita inginkan. Kalau sesuatu itu kemudian datang pada saat kita sudah tidak menginginkan, maka kita tidak bisa menarik napas lega. Justru barangkali kita justru malah kaget kenapa dia datang. Atau kita udah mengubah keinginan, dia datang dan kemudian kita baru menyadari bahwa kita diberikan hal yang terbaik tetapi kita harus menunggu. Either way,
ya, yang manapun ini tergantung pada cara kita melihat dunia ya. Ada orang yang memang selalu bisa berterima kasih di situasi kayak apa aja. Ada orang yang memang fokusnya adalah memenangkan sesuatu. Ini saya ambil satu kartu tema The Corn. Kayaknya apapun yang kita inginkan ada kaitannya dengan kesejahteraan ya. Corn represent the mother of sustenance and tangible abundance. This symbol represent material prosperity in the world of form that provides stability and sustenance to many. There is more than enough. Dan ini juga bukan kartu yang pertama kali keluar di pekan atau di 4 bulan terakhir. Jadi memang temanya sebenarnya masih sama ya. Dan ini satu kartu yang tidak sengaja saya pencet, biasanya tidak saya pencet. Fire sebagai saran, sebagai advice. Itu adalah fire consumes anything that it touches. The flames remind us of the impermanent nature of reality. And now situation can quickly transform into beauty or chaos. Jadi either way, apakah perubahan ini menjadi lebih bagus atau menjadi kekacauan tergantung karma kan, dharma dan karma, dharma nanti. Tapi yang jelas karma kita udah mulai terlihat. Fire is passion and its dancing flames invite us to reach to the sky. Warmth and light are heavenly, yet too much heat can scorch us. To fully step into the energy of fire to be utterly transformed like the phoenix rising from the ashes. Jadi jangan takut, intinya perubahan itu terjadi kalau sesuatu berakhir di sini. Dan itu kan death ada di Scorpio, memang di akhir minggu ini kan bulan ada di Scorpio. Mungkin pengakhiran dari cerita panjang, dari toxicity, dari passion yang ditutupi, dari passion yang terlalu membara sehingga dia menghabiskan banyak. Itu juga mungkin terjadi. Nah, apa yang kita peroleh dari sini ini ya sama death juga ya. Jadi current situationnya memang ada perubahan luar biasa, dan ini udah konsisten. Tidak hanya dari astrologi, tadi dari Rumi ya, berapa kali dari Rumi, dari Lenormand, semuanya cerita hal yang sama. Ini memang perubahan irreversible. Tidak bisa kembali ke situasi yang sama. Kalaupun hubungannya itu ada, situasinya tidak sama. Kita tuh berharap kita bisa terbang, kita bisa. When the hawk appears, expect a message to be delivered to you to aid you in your quest. Perhaps a telephone call. Ya, jadi kita berharap ada komunikasi yang jelas. Itu kan harapan, tapi enggak. Hidden influencesnya sesuatu yang di luar itu, ada hal yang terkait dengan masculine energy ya. Dan ini mungkin juga sexuality, nggak tahu di sini, karena king digambarkan di sini adalah memang penguasa. Jadi ada sesuatu di balik itu. Ini kan hidden influences yang mungkin kita nggak tahu sekarang, bahwa kita tuh sedang diarahkan untuk menuju ke hubungan yang lebih membara. Passionnya tadi keluar ya. Tadinya kita hanya ingin hal yang sederhana gitu ya, tapi ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kita mungkin akan diberi jalan menuju yang lebih passion ya. Tapi advice-nya, kita nggak usah banyak bicara dulu ya, karena memang semuanya belum jelas. Bukan berarti kita tidak mempercaya perasaan kita, hunch kita. Percaya, tapi keep it to yourself ya, keep it to yourself. High Priestess ya, jadi biarkan kita punya intuisi, kita punya antisipasi. Just don't say it, nanti mungkin malah tidak terjadi kalau kita terlalu banyak mengatakannya. Just, nah ini kan jadi possible outcome-nya adalah partnership. Jadi kita sebenarnya satu partner berhenti dengan pola tersebut, kita sedang diarahkan ke pola yang lain, tetapi kita masih clinging ke pola yang lama, karena itu yang kita tahu, itu yang kita harapkan. Nah, kalau dari kartu ini kan kita previously-nya itu flirt, jadi memang kita kan happy, tapi sebenarnya nggak pernah terlalu dalam. Flirt itu adalah fase yang pertama, extend your light-hearted energy to others gitu ya. Kita hanya mengekspresikan kesukaan kita ya,
aku seneng deh. Nggak hanya ngomongin orang ya, tapi kita kenapa sih nggak dikasih jalan ke tempat dimana hubungan itu bisa menjadi lebih dari yang tingkatnya atau fasenya flirting aja. Karena dia memang bukan. Karena ada yang harus ditunggu. Tapi perjalanannya panjang kayak Jakarta ke Surabaya tadi. The situation is calling for you to have faith. Ya, very clear. Jadi ada hal yang berhenti, ini barangkali membuat kita broken heart, tapi percayalah bahwa perjalanan ini memang sudah direncanakan, bukan kita yang merencanakan, bukan. Let's see apa yang muncul di sini. Ini ada 3 major arcana ya. Dan kita lihat Ace of Pentacles sebagai challenge. Emang kita belum mau berubah, kita belum move on aja. Cuman jadi minggu ini ada pengakhiran dari sesuatu tapi kita belum mau move on. No. Jadi ini situasinya. Situasinya tuh kita merasa bahwa kita tidak di kolam kita gitu. Kita tidak merasa di at home gitu. Full potensial kita bisa muncul enggak gitu ya, kita rasanya enggak maksimal gitu di situasi yang somehow kita pengen keluar dari sini karena saya merasa saya bisa lebih dari ini, potensi saya jauh lebih besar. Kalau saya ya senang juga sih, tapi saya nggak sepenuhnya bahagia gitu. Dan tapi somehow aku juga nggak mau keluar dari zona nyaman ini. Udah nyaman, kita nggak sepenuhnya nyaman, tapi lebih nyaman daripada saya harus membuat perubahan. Ya, advice-nya the sun ini kebalik soalnya ya, reverse ya. Afraid to shine, burnout, painful, truth, attention seeking, too serious, bad weather. Jadi advice-nya the sun, jangan lihat hanya yang happy-nya aja, lihat juga hal yang buruk. Jadi kan comfort zone-nya yang membuat kita stay di sini adalah kita takut berubah. Ini tidak sepenuhnya nyaman, tapi jauh lebih nyaman daripada kalau saya harus berubah. Ini sarannya, diingat-ingat lagi pas kamu lagi grundel, pas lagi kamu sebel, pas kamu lagi pengen terbang. Ini adalah jalan keluarnya. Kamu pernah minta untuk jalan keluarnya, walaupun kamu begitu malas untuk keluar, tetapi tetap kamu pernah minta. Dan ini adalah jalan keluarnya. Outcome-nya fairness, balance, ethics, law, accountability. Dan yang perlu diingat di sini adalah outcome-nya gimana juga semua itu akan masuk ke hukum keadilan, balance. Apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Pada akhirnya gitu. Wow, bacaannya keren. Dari spirit guides, you are free to express any and all aspects of who you are. Iya, jadi kembali lagi, kalau kita sadar kita potensi lebih besar daripada yang sudah kita ekspresikan pada saat ini, sudah kita kerjakan pada saat ini. Sebenarnya yang membuat kita tidak bebas mengambil keputusan terbaik buat kita adalah kita terlalu banyak berpikir tentang orang lain dan bagaimana respon mereka kalau kita membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ini diingatkan, itu adalah haknya kita. Haknya kita adalah menjadi bebas untuk mengekspresikan apapun aspek di dalam diri kita yang memang sudah diberikan dari sana. Wow, dalam banget. Oke, mudah-mudahan bacaan ini membantu. Wanita Indrasari di sini, salam hati dan cahaya.